Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Restu Zikri Nofdian dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas pada topik ke-6 kepada MOC Aptikom Cyber Security, dosen pengampu Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit, yang berjudul Kasus Insiden Cyber Perusahaan Penyalur Listrik di Ukraina. Deskripsi kejadian, pada tanggal 23 Desember 2015, Kyivoblenergo Ukraina, sebuah perusahaan distribusi listrik regional, melaporkan pemadaman pihak ketiga masuk secara ilegal ke komputer perusahaan SCADA System. Mulai sekitar pukul 15.35 waktu setempat, 7 gardu induk 110 kV dan 23 gardu induk 35 kV diputus selama 3 jam. Pernyataan selanjutnya menunjukkan bahwa serangan dunia maya berdampak pada bagian tambahan dari jaringan distribusi dan memaksa operator untuk beralih ke mode manual. Pihak yang menyerang. Pada insiden pemadaman tersebut, masih belum diketahui siapa dan kelompok mana yang menjadi tokoh utama dalam penyerangan tersebut. Selain itu, penyerangan tersebut menggunakan pengendali dari jarak jauh sehingga cukup sulit ditemukan. Kronologis insiden, peristiwa tersebut diuraikan oleh media berita Ukraina yang melakukan wawancara dan menempatkan bahwa penyerang asing mengendalikan sistem manajemen distribusi SCADA dari jarak jauh. Pemadaman listrik pada awalnya dianggap telah mempengaruhi 80.000 pelanggan berdasarkan pembaruan Kyivoblenergo kepada pelanggan, namun kemudian terungkap bahwa 3 Oblenergo, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan energi distribusi yang berbeda, mengakibatkan beberapa pemadaman yang menyebabkan sekitar 225.000 pelanggan kehilangan listrik di berbagai area. Tidak lama setelah serangan itu, pejabat pemerintah Ukraina mengklaim pemadaman tersebut disebabkan oleh serangan dunia maya dan Dinas Keamanan Rusia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditengarai. Menyusul klaim ini, penyelidik di Ukraina serta perusahaan swasta dan pemerintah AS melakukan analisis dan menawarkan bantuan untuk menentukan akar penyebab pemadaman. Baik tim EISH maupun SANS ICS terlibat di dalam berbagai upaya dan analisis terkait kasus ini sejak 25 Desember 2015, bekerja dengan anggota dan organisasi terpercaya di masyarakat. Pada 24 Desember 2015, TSN, yaitu outlet berita Ukraina, merilis laporan karena serangan peretas separuh dari wilayah Ivano-Frankivsk di DNRGZ. Sejumlah agen pelaporan dan blogger independen dari Washington Post, Sans Institute, New York Times, Ars Technica, BBC World, CNN, Fox News, dan laporan EISH telah menindaklanjuti laporan awal TSN.10. Laporan-laporan berikut ini telah secara kolektif memberikan rincian serangan dunia maya yang menargetkan sistem listrik Ukraina. Departemen Keamanan Dalam Negeri DHS mengeluarkan laporan resmi pada tanggal 25 Februari 2016 berjudul IR Alert H-16-056-01.11. Berdasarkan laporan DHS, 3 Oblenergo Ukraina mengalami serangan dunia maya terkoordinasi yang dilakukan dalam waktu 30 menit satu sama lain. Serangan itu berdampak pada 225.000 pelanggan dan mengharuskan Oblenergo pindah ke operasi manual sebagai tanggapan serangan itu. Penyebab penyerangan dan berhasil melalui kerawanan sistem. Para penyerang menunjukkan berbagai kemampuan termasuk email spear phishing, varian malware Black Energy, dan memanipulasi dokumen-dokumen Microsoft Office yang berisi malware untuk mendapatkan pijakan ke jaringan teknologi informasi perusahaan listrik. Mereka mendemonstrasikan kemampuan untuk mendapatkan kredensial dan informasi untuk mendapatkan akses ke jaringan ICS. Selain itu, para penyerang menunjukkan keahlian tidak hanya dalam infrastruktur yang terhubung ke jaringan seperti untreatable power supplies UPS,
tetapi juga dalam mengoperasikan ICS melalui sistem kendali pengawasan seperti Human Machine Interface. Banyak peluang bagi musuh dan untuk melakukan serangannya. Omninergos dan sebelum serangan ada berbagai informasi sumber bukannya tersedia termasuk daftar rinci jenis infrastruktur seperti vendor remote, terminal unit dan versi yang diposting online oleh vendor ICS 8.18. VPN kedalaman ICS dari jaringan bisnis tampaknya tidak memiliki autentikasi dua faktor. Selain itu, firewall memungkinkan musuh keluar dari lingkungan admin jarak jauh dengan memanfaatkan kemampuan akses jarak jauh yang asli ke sistem. Selain itu, berdasarkan pemberitaan media tampaknya tidak ada kemampuan penduduk untuk memantau jaringan ICS dan mencari kelainan serta ancaman melalui tindakan pertahanan aktif seperti pemantauan keamanan jaringan. Kerentanan ini memberikan musuh kesempatan untuk bertahan di lingkungan selama 6 bulan atau lebih untuk melakukan pengintaian terhadap lingkungan dan kemudian melakukan serangan. Dampak dan kerugian atas terjadinya insiden penyerangan. Dampak yang ditimbulkan kejadian insiden tersebut adalah terjadinya pemadaman layanan listrik kepada pelanggan. Pemadaman listrik terjadi karena pihak ketiga memasuki secara ilegal ke komputer perusahaan dan sistem SCADA. Mulai sekitar pukul 15.35 waktu setempat. 7 gardu induk 110 kV dan 23 gardu induk 35 kV diputus selama 3 jam. Pernyataan selanjutnya menunjukkan bahwa serangan dunia maya berdampak pada bagian tambahan dari jaringan distribusi dan memaksa operator untuk beralih ke mode manual. Pemadaman listrik pada awalnya dianggap oleh mempengaruhi sekitar 80.000 pelanggan berdasarkan pembaruan Key Oblenergo kepada pelanggan. Namun, kemudian terungkap bahwa ada 3 Oblenergos distribusi yang berbeda, istilah yang mengakibatkan beberapa pedoman yang menyebabkan 225.000 pelanggan kehilangan daya berbagai area. Selain itu, pemadaman juga berdampak ke 3 bagian wilayah sehingga sangat merugikan. Cara mengatasi hal tersebut di masa mendatang. Serangan berikutnya mungkin sengaja berbeda dalam pendekatannya untuk membuang atau mengalahkan rencana dan harapan. Sangat penting bagi pembela untuk berlatih melawan skenario yang berbeda dan untuk mengembangkan kemampuan dengan mempertimbangkan. Yang pertama, merekomendasikan dan saran bagian arsitektur. Dan kedua, merekomendasi pada pertahanan pasif. Yang ketiga, merekomendasi pada pertahanan aktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.